Hai, kita ketemu lagi di vlog Perisai Dana. Masih seputar Omnibus Law yang lagi ngetren ini. Dan kali ini saya akan membahas mengenai rencana buruh mogok kerja. Nanti akibatnya gimana. Ini adalah seri yang kedua dari diskusi tentang Omnibus Law. Ya, buru-buru memang demo luar biasa di mana-mana terkait dengan Omnibus Law. Mereka menuntut untuk membatalkan Omnibus Law. Ya, kayaknya mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan ya. Jadi dari berita cnnindonesia.com edisi kemarin 2 November, dua organisasi buruh KSPI dan KSPSI mengancam melakukan mogok nasional, menuntut pencabutan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan minta naik UMP 2021. Ini kata Presiden KSPI. Ya. Dan rencananya 2 minggu sesuai dengan apa yang diorasikan olehnya. Tahu nggak akibatnya ya? Buat buruh kalau demo bisa dianggap mengundurkan diri. Ya, jadi ada istilah jangan meludahi tempat sumur kamu minum gitu. Jadi bisa malah kehilangan pekerjaan di sana. Sementara cari kerja lagi sulit. Emangnya skill spesialnya apa tuh para buruh? Sudah hebat belum? Sudah jadi sosok yang dicari-cari pengusaha belum? Sudah dapat tawaran kerja dari sini sana belum? Hati-hati loh. Buat pengusaha, good news. Ini kesempatan refresh tenaga kerja. Jadi anggap aja sama-sama butuh buruh. Buruh kemarin dia nggak mengundurkan diri, cari buruh yang baru. Masa kerja start dari nol. Yang muda-muda, tenaganya masih lebih besar. Pengusaha juga akan belajar untuk berbisnis dengan buruh yang lebih sedikit kalau perlu minimal. Wah, memang resiko kalau mempekerjakan buruh itu tinggi. Ganti dengan mesin. Ganti metode manajemen yang baru. Ya, jadi contoh kalau ngurus gudang gitu, itu butuh berapa orang ngurus gudang. Dengan metode manajemen yang baru, serahkan gudang pada perusahaan yang ahli di bidang pergudangan, operator gudang, atau ada istilah keren fulfillment misalnya. Itu semua tenaga kerja di bagian gudang langsung kehilangan pekerjaan. Ganti dengan pihak lain dengan skema B2B. Pihak itu bisa pakai tenaga lebih sedikit untuk menjalankan gudang yang sama. Dengan perlengkapan lebih canggih, teknologi lebih canggih, tingkat kesalahan yang sangat minimal. Nah, banyak metode-metode bagi pengusaha untuk terus berbisnis dengan buruh yang lebih sedikit. Kalau bulet-bulet, impor. Ya, pindahkan fasilitas produksi ke luar negeri. Masukkan ke Indonesia produknya. Kadang kena bea masuk, nggak apa-apa, bisa jadi masih lebih murah. Apalagi kalau ASEAN ya, kan nggak boleh ada bea masuk. Pindah aja tuh ke Kamboja, Laos, Myanmar. Ya, buruhnya lebih murah, kalau cuma untuk produk-produk non-teknologi harusnya nggak jadi masalah. Jadi ada cukup banyak metode-metode bagi para pengusaha untuk bisa terus berbisnis dengan jumlah buruh lebih sedikit, minimal bahkan tanpa buruh. Jadi bagi para buruh lebih baik disyukuri dulu apa yang ada. Dan kalau terkait kenaikan UMP ke 2021, ini majikannya aja masih bingung gimana mempertahankan bisnis kok. Para buruhnya minta naik gaji. Kasihan. Kalau para buruh minta naik gaji 10% misal dan dikabulkan, wah, itu bisa jadi para pengusaha
mem-PHK 10% tenaga kerjanya supaya biayanya tetap. Mereka cari metode manajemen yang tadi saya sudah ceritakan untuk bisa tetap berbisnis. Ya, jadi di masa begini sebaiknya jangan terlalu menuntut untuk naik gaji. Ya, memang ada anggapan itu si ketuanya KSPI bilang katanya kan nggak semua perusahaan lagi krisis, banyak tuh yang masih baik-baik aja. Ya, sepandangan mata mungkin iya, kita nggak tahu berapa banyak pengusaha yang lagi setengah mati, nggak bisa hidup. Mereka nggak lapor, ya, dan mereka akan kesulitan kalau nanti mau mengajukan diri minta keringanan untuk tidak bayar upah minimum, atau mereka tuh tetap akan membayar buruhnya dengan upah di bawah minimum, langsung masuk skema negosiasi setuju sama setuju. Jadi harus dibalik, bukan kalau ada beberapa perusahaan kayaknya masih baik-baik aja terus dinaikkan gajinya karena kita masih nggak tahu berapa banyak yang kesulitan. Lebih baik kita lihat kayaknya cukup banyak yang kesulitan, mendingan persyaratannya jangan dinaikkan dulu. Bagi perusahaan yang baik-baik aja, monggo kalau mau menaikkan, kan nggak ada kewajiban, jadi monggo kalau mau menaikkan sendiri. Ya, karena bisnisnya lagi baik. Jadi ini adalah pandangan saya untuk kebaikan dari ekonomi bangsa kita. Sekian vlog pendek ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di seri selanjutnya.